Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Sugiyarti, dalam pembelajaran ekonomi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap kalian sehat, tetap semangat, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan karena di kesempatan ini, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Untuk hari ini, kita akan mempelajari materi buku besar dan neraca saldo. Buku besar atau sering diistilahkan dengan general ledger ini adalah merupakan kumpulan dari akun atau perkiraan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun karena adanya transaksi keuangan. Masih ingat kan akun-akunnya? Akun apa saja? Jadi mulai dari akun harta, akun utang, akun modal, akun pendapatan, dan akun beban. Selanjutnya, untuk bentuk buku besar. Bentuk buku besar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, buku besar bentuk T. Bentuknya seperti T. Ini ya, dituliskan untuk nama akunnya di sebelah kiri, untuk di sebelah kanan dituliskan untuk kode rekening atau kode akun. Di sebelah kiri ada debit, sebelah kanannya ada golongan kredit. Untuk yang kedua, buku besar bentuk 2 kolom. Ini biasa juga diistilahkan dengan bentuk skontro, jadi bentuk sebelah menyebelah. Untuk model atau format buku besarnya seperti ini. Jadi dituliskan nama akun, terus dituliskan kode akunnya, di kolom pertama dituliskan tanggal, di kolom kedua keterangan, di kolom ketiga referensi, dan di kolom selanjutnya adalah debit. Di sebelah kanannya untuk kolom tanggal, setelah itu keterangan, referensi, dan kredit. Untuk buku besar yang ketiga adalah buku besar bentuk 3 kolom. Jadi yang pertama kali nama akunnya dituliskan, setelah itu kode akunnya, setelah itu formatnya seperti ini. Bentuk 3 kolom ini sering diistilahkan juga dengan bentuk shuffle. Jadi untuk kolom pertama diisi dengan tanggal, di kolom kedua diisi dengan keterangan, kolom ketiga dengan referensi, kolom keempat debit, kolom selanjutnya kredit, kolom selanjutnya posisi akunnya itu debit atau kredit, dan yang terakhir saldonya. Untuk buku besar yang keempat adalah buku besar bentuk 4 kolom. Jadi dituliskan lagi nama akunnya atau nama rekeningnya, setelah itu dituliskan kode akun atau kode rekening. Modelnya seperti ini. Jadi kolom tanggal untuk kolom pertama, kolom kedua untuk keterangan, kolom ketiga untuk referensi, kolom selanjutnya untuk kolom debit, kolom selanjutnya lagi diisi dengan kredit, dan untuk kolom saldo terbagi menjadi 2, debit dan kredit. Dari keempat bentuk atau format buku besar ini masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan.
Jadi tergantung pada perusahaan model buku besar yang digunakan itu yang mana. Tapi yang paling umum digunakan adalah bentuk buku besar 4 kolom. Karena di buku besar 4 kolom ini sudah terlihat untuk saldo akhirnya. Oke, kita lanjut untuk melihat cara untuk melakukan langkah-langkah ya pengisian buku besarnya tadi. Yang pertama, kolom nama akun tadi diisi dengan nama akun yang bersangkutan. Yang kedua, kolom kode akun diisi dengan kode akun bersangkutan. Kolom yang ketiga, kolom tanggal, baris pertama di kolom pertama diisi dengan angka tahun terjadinya transaksi, baris berikutnya pada kolom yang sama diisi dengan nama bulan transaksinya, dan di kolom kedua pada kolom tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi secara kronologis. Untuk kolom selanjutnya adalah kolom keterangan. Kolom keterangan ini diisi dengan penjelasan singkat transaksi yang terjadi. Untuk selanjutnya, kolom referensi ini diisikan dengan nomor halaman dokumen yang menjadi sumber pencatatan. Yang kelima, untuk kelas selanjutnya, debit dan kreditnya ini diisi dengan nilai transaksi sesuai dengan nilai yang dicatat dalam jurnal. Terus untuk yang terakhir, kolom saldo ini diisi dengan selisih antara jumlah debit dan kredit atau saldo akhir dari suatu akun yang sedang diposting. Oke, kita lihat cara pengisian buku besar. Kita lihat di sini Ibu tampilkan jurnal umum, data jurnal umumnya ini di tanggal 5 Januari 2021. Dari transaksi ini setelah dianalisis kemudian dicatat dalam jurnal umum, dilakukan pencatatan di jurnal umum, ada 2 akun yang berpengaruh. Yang pertama adalah akun kas. Yang kedua adalah akun modal. Nah, sekarang kita akan membuat buku besarnya. Dari data jurnal umum yang terlihat ini, ada 2 buku besar yang akan kita buat. Yang pertama, buku besar kas, terus yang kedua, buku besar modal. Kita lihat untuk buku besar yang pertama, buku besar kas. Jadi ditulis nama akunnya kas, karena buku besar kas yang akan kita buat. Untuk kode akunnya diisikan dengan kode akun yang tertera di sini. Ya, di kolom referensi pada jurnal umum. Bentuk buku besar yang kita pakai, yang kita gunakan adalah buku besar 4 kolom. Ya, langkah-langkahnya seperti ini, jadi sisa memindahkan saja data yang, karena kita akan membuat buku besar kas, maka data yang ada di jurnal umum ini untuk kas kita sisa pindahkan saja. Jadi melakukan posting atau memindah bukukan data yang ada di jurnal umum ke dalam buku besarnya kas. Kita lihat untuk kolom tanggal, di kolom pertama tanggal kita terisi kita pindahkan untuk bulan dan tahun terjadinya transaksi. Di kolom kedua kita isikan tanggal terjadinya transaksi, yaitu tanggal 5 Januari.
Untuk kolom keterangan, kita isikan keterangan yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Kita isikan kas. Di kolom referensi, di kolom referensi kita isikan data pengambilan data ini diambil dari Jurnal Umum halaman 1. Jadi dituliskan JU 1. Jurnal Umum halaman 1. Untuk posisi kas, lihat posisi kas di Jurnal Umum adalah di sisi debit, karena kas ini merupakan golongan harta. Kembali lagi ke aturan saldo normal atau aturan debit kredit yang kemarin telah dibahas. Apabila harta bertambah, maka penulisannya ada di sisi debit. Jadi sisa dipindahkan saja data yang ada di debit sebesar 25 juta rupiah. Untuk saldo normalnya, sisa dipindahkan karena selisih antara debit dan kredit ini 25. Terus untuk posisinya kenapa di debit? Kembali lagi di aturan saldo normal atau aturan debit kredit. Selanjutnya, buku besar yang kedua adalah buku besar modal. Kita tuliskan lagi kode rekeningnya yang tertulis di Jurnal Umum ini, kode rekeningnya ini. Jadi sisa dipindah saja. Untuk model atau bentuk buku besarnya, kita masih memakai buku besar 4 kolom. Cara pengisiannya tetap sama, sisa pindahkan lagi data untuk modal, akun modal ini yang ada di Jurnal Umum, sisa pindahkan datanya ke buku besar akun modal. Caranya sama yang tadi. Untuk kolom tanggal, di kolom pertama tanggal diisikan dengan tahun dan bulan terjadinya transaksi. Di kolom kedua untuk tanggal diisikan dengan tanggal terjadinya transaksi. Untuk kolom ketiga, kolom keterangan ini diisikan dengan keterangan. Keterangannya adalah modal sesuai dengan ini. Untuk kolom referensi masih sumbernya diambil dari Jurnal Umum halaman 1, jadi keterangannya masih sama, JU 1. Oke, kita lihat untuk posisi modal di Jurnal Umum ini, kalau modal bertambah itu posisinya ada di sisi kredit. Jadi sisa dipindahkan saja di buku besarnya, tetap di kredit. Sebesar 25 juta rupiah. Oke, untuk saldo normalnya ada di kredit juga sebesar 25 juta rupiah. Jadi yang perlu anak-anakku ingat untuk pembuatan buku besar ini, lihat akun apa yang ada yang telah dicatat di Jurnal Umum, kemudian dibuatkan masing-masing buku besarnya. Jadi urutannya kembali lagi di urutannya harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Semua diurut berdasarkan untuk harta berdasarkan likuiditasnya ya. Oke, jadi tidak ada yang berubah. Apa yang tertera di Jurnal Umum untuk akun tersebut, itu pun yang dituliskan di buku besarnya. Untuk lebih mendalami pemahamannya kalian, untuk bahan latihannya kalian, Ibu perlihatkan untuk posting proses pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Disajikan Jurnal Umum dari CP Kopsis Transport per Januari 2021. Data jurnalnya seperti ini. Di halaman 1 datanya seperti ini. Ya, diminta. Jadi silahkan anak-anakku
kalian perhatikan isi dari jurnal umum halaman 1 ini. Setelah kalian perhatikan, silahkan berlatih untuk melakukan posting atau pemindah bukuan ke buku besarnya masing-masing. Bapak Ibu yang sebagai pendamping di sekolah, mohon bantuannya untuk mendampingi siswa-siswi kita di sekolah untuk berlatih untuk membuat buku besarnya. Kita identifikasi dulu. Dari jurnal umum halaman 1 ini, kita lihat ada berapa buku besar atau akun yang akan kita buatkan buku besarnya. Bagaimana, kelihatan? Ya, jadi kita lihat untuk akun kas. Akun kas, akun modal, akun kendaraan, utang usaha, dan pendapatan. Di jurnal umum halaman 1 ini ada 5 akun, berarti ada 5 buku besar yang dibuat di sini. Untuk selanjutnya, di halaman kedua di jurnal umum, ini disajikan datanya masih di data CV Kopsis Transport. Akunnya ada utang bank, perlengkapan kantor, beban gaji, dan pengambilan pribadi. Oke, kalau dilihat di halaman 2 ini, berarti ada 4 akun, berarti ada 4 buku besar yang dibuat. Jadi totalnya dari halaman 1 tadi, ini ada 5, halaman yang kedua 4, berarti ada 9 buku besar yang akan kita buat. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Jadi untuk urutannya harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi selesaikan dulu golongan hartanya mulai dari kasnya, perlengkapannya, dan lainnya. Itu diselesaikan dulu untuk dibuat buku besarnya. Kita lihat seperti ini. Jadi semua yang beridentitas kas ini kita satukan di buku besar kas. Jadi tanggal 1, tanggal 3, ini semua yang ada kasnya, kata kasnya itu dipindahkan ke buku besar kas. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi bisa berlatih kita menggunakan format buku besar 4 kolom. Ya, dituliskan identitasnya dulu, nama akunnya kas. Untuk kode akunnya tadi sudah tersedia di kolom referensi, ada 111. Ini. Jadi semua yang kas, mulai dari transaksi yang pengaruhnya itu terhadap harta, dalam hal ini kas, kita pindahkan ke buku besar kas. Jadi mulai dari tanggal 1, tanggal 3, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 15 sampai dengan tanggal 16. Posisinya tidak ada yang berubah. Posisinya tetap seperti yang ada di jurnal umum. Di tanggal 1, karena adanya setoran awal pemilik, maka kasnya bertambah sebesar Rp300.000. Ini jadi tetap ditulis Rp300.000. Untuk saldo normalnya sisa pindahkan saja posisinya di Rp300.000. Untuk tanggal 3 tadi, karena adanya pembelian kendaraan, maka kas dalam hal ini berkurang. Ya, sebesar Rp200 juta. Ini posisinya kita tuliskan di kolom kredit. Untuk saldo normalnya, kita hitung selisihnya. 300 juta dikurangi dengan 200 juta, hasilnya 100 juta rupiah. Sama dengan yang transaksi tanggal selanjutnya,
tanggal 7 sisa dipindahkan, ada penerimaan jasa, otomatis kasnya bertambah. Posisinya ada di debit. Sisa dijumlahkan lagi untuk saldonya. 100 ditambah dengan 50 hasilnya 150 juta. Terus untuk selanjutnya, yang tanggal 8 ada pinjaman dari bank, memperoleh pinjaman dari bank, berarti kasnya bertambah. Kalau kas bertambah, otomatis di aturan saldo normal itu atau debit kredit itu, harta ini masuk, kas ini masuk di golongan harta ya, jadi penulisannya ada di kolom debit. Sisa dijumlahkan lagi, 150 dijumlahkan 50 hasilnya 200 juta rupiah. Di tanggal 10 ada pembelian perlengkapan lagi. Perlengkapannya ini sebesar 5 juta rupiah. Ini dituliskan di kolom kredit, sisa selisihkan lagi, dapat 195 juta rupiah. Kemudian di tanggal 15 ada pembayaran gaji karyawan. Pada saat pembayaran gaji karyawan, otomatis kasnya perusahaan itu berkurang sebesar 7.500.000, sisa selisihkan lagi untuk memperoleh saldo normalnya. 195 juta dikurangi 7.500.000 hasilnya 187.500.000. Untuk transaksi yang terakhir, adanya pengambilan pribadi atau fraud dari Tuan Reynaldi. Ini sebesar 100 juta rupiah. Jadi kasnya ini berkurang sebesar 1 juta rupiah. Sisa diselisihkan lagi untuk memperoleh saldonya. Jadi untuk saldo yang terakhir diperoleh ini. Oke, selanjutnya kita melangkah yang buku besar yang kedua. Buku besar yang kedua masih di golongan harta, ada perlengkapan. Ditulis untuk nama akunnya, perlengkapan kantor. Untuk kode akunnya sudah tertera tadi, sisa dipindahkan, ini kodenya sudah ada di kolom referensi di jurnal. Untuk kolom tanggal, sisa dipindahkan, Januari 2021. Tanggal transaksinya di tanggal 10, ini ada pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan ini menyebabkan harta, dalam hal ini perlengkapan kantor, bertambah sebesar 5 juta rupiah. Posisinya ada di debit. Ya, seperti itu ya. Untuk akun yang lainnya, kendaraan juga sisa dipindahkan. Apa yang tertera di jurnal umum itu pun yang harus dituliskan di buku besarnya. Utang usaha juga seperti itu. Sisa dipindahkan. Untuk memperoleh saldo-saldonya juga seperti itu. Ya, untuk modal juga seperti itu, sisa dipindahkan, posisinya di kredit pada saat di jurnal, di kredit juga di buku besar. Untuk pengambilan pribadi juga seperti itu. Untuk pendapatan juga dibuatkan buku besarnya, sisa dipindahkan saja. Yang terakhir untuk beban gaji. Bagaimana untuk di contoh melakukan posting atau pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar ini, sudah paham semua? Ya, semoga kalian paham ya. Ya, jadi sisa memindahkan saja, tidak ada yang berubah. Apa yang tertera di jurnal umum itu juga yang tertera di buku besar. Selanjutnya, setelah buku besar dibuat, selanjutnya adalah neraca saldo atau trial balance. Neraca saldo ini merupakan daftar terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Jadi tadi saldo-saldo akhir dari buku besar itu kita rekap di neraca saldo. Adapun tujuan pembuatan neraca saldo adalah yang pertama, membantu untuk menguji kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit pada saldo-saldo akun buku besar. Yang kedua, membantu
atau mempermudah penyusunan laporan keuangan. Untuk komponen neraca saldo, komponennya ada 5. Yang pertama identitas, yang kedua nomor akun atau kode akun, selanjutnya nama akun atau nama rekening, selanjutnya kolom debit, dan selanjutnya yang terakhir adalah kredit. Oke, kita lihat format atau bentuk neraca saldo. Tadi komponennya dituliskan identitasnya, terus untuk kolom pertama diisikan nomor akun, yang kedua nama akun, yang kolom selanjutnya adalah debit, dan kolom selanjutnya adalah kredit. Kalau dilihat dari buku besar dari CV Kopsis Transport tadi, ini setelah dilihat buku besarnya, kemudian kita susun neraca saldonya, tampilannya akan seperti ini. Jadi diisi untuk identitasnya dulu, Kopsis Transport, neraca saldo per 31 Januari 2021. Ya, oke, untuk neraca saldonya seperti ini. Sisa dipindahkan saja. Di mana ambil 186.500 tadi di saldo akhir dari setiap akun atau rekening ini, mulai dari kas, perlengkapan, kendaraan, utang usaha, utang bank, modal, pengambilan pribadi, pendapatan jasa, sampai dengan beban gaji. Saldo-saldo akhirnya sisa dipindahkan saja sesuai dengan penempatannya di buku besar itu. Kalau posisinya ada di debit, maka di neraca saldo juga ada di debit. Kalau di posisinya di buku besar ada di kredit untuk saldonya, maka di neraca saldo pun seperti itu. Untuk menguji keseimbangannya, di kolom debit dengan kredit ini masing-masing sebesar 440 juta rupiah. Oke, selanjutnya mari kita berlatih. Jadi untuk mengetahui, menguji pemahamannya kalian terhadap materinya kita hari ini, yuk kita berlatih. Ini berkaitan dengan pemahaman konsep di materinya kita hari ini. Soal yang pertama. Memindah bukukan jurnal umum ke dalam buku besar disebut A. Jurnal, B. Entry, C. Pemindah bukuan, D. Pencatatan, E. Posting. Jawabannya E. Jadi memindah bukukan jurnal umum ke dalam buku besar disebut posting. Ya, kita beri aplaus dulu untuk SMA 1 Goa. Ya, mantap jawabannya. Terus untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, rekening modal dan pendapatan jika bertambah akan dicatat pada buku besar sebelah. A. Debit dan debit, B. Kredit dan kredit, C. Debit dan kredit, D. Kredit dan debit, E. Debit semua. Siapa yang mau jawab? Silahkan raise hand yang mau menjawab. Rekening modal dan pendapatan jika bertambah akan dicatat pada buku besar sebelah. Oke, jadi rekening modal dan pendapatan jika bertambah akan dicatat di sisi kredit dan kredit. Oke, mantap jawabannya. Terus untuk yang ketiga, daftar yang berisi saldo sementara setiap akun buku besar pada waktu tertentu disebut A. Buku besar, B. Neraca saldo, C. Jurnal umum, D. Jurnal penyesuaian, E. Jurnal penutup. Jawabannya
B. Ya, benar. Kita beri aplaus dulu. Jadi daftar yang berisi saldo sementara setiap akun buku besar adalah neraca saldo. Ini ya. Saldo. Ya, jawabannya adalah B. Oke. Untuk soal yang selanjutnya. 2 soal terakhir. Penyusunan neraca saldo bersumber dari A. Transaksi keuangan, B. Dokumen bukti, C. Jurnal umum, D. Kertas kerja, dan E. Buku besar. Jadi jawabannya adalah bersumber dari buku besar. Mantap untuk jawabannya. Terus untuk soal yang terakhir. Ini. Berikut ini yang termasuk proses pemindahbukuan dari jurnal umum ke dalam buku besar adalah referensi dalam jurnal diisi dengan nomor akun, dalam referensi buku besar diisi dengan halaman jurnal, B. Referensi dalam jurnal diisi halaman jurnal, dan referensi dalam buku besar diisi dengan nomor akun, C. Referensi dalam jurnal diisi dengan nomor akun, D. Referensi dalam buku besar diisi halaman jurnal, dan E. Referensi dalam jurnal dan referensi dalam buku besar diberi tanda checklist. Iya, jadi jawabannya A. Ya. Oke, jadi kita telah membahas soal-soal tadi 1 sampai 5. Alhamdulillah jawabannya benar semua. Jadi Ibu yakin bahwa materinya kita hari ini kalian pahami. Untuk bahan latihannya kalian, Ibu minta tolong kepada Bapak Ibu guru pendamping di sekolah untuk bahan berlatihnya siswa kita di sekolah. Silahkan dibuka latihan-latihan yang ada di buku siswa, di buku panduannya siswa untuk berlatih membuat buku besar, kemudian menyusun neraca saldonya. Oke, untuk hari ini kesimpulannya kita di materi ini adalah buku besar adalah kumpulan perkiraan untuk mencatat perubahan transaksi yang mengakibatkan perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk neraca saldo adalah laporan tentang saldo-saldo semua perkiraan yang terdapat pada buku besar. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan depan insya Allah akan dilanjutkan di siklus yang selanjutnya lagi mengenai ayat jurnal penyesuaian. Terima kasih, salam dan bahagia, Cerdaski.